ini kita ketemu lagi di Jam Kids nih, ya nggak sih? Iya. Kamu namanya siapa? Takutnya ada yang lupa. Halo. Kak, dan aku Kak Rahel. Di sini kita akan mau memuji nama Tuhan dulu nggak sih? Ya nggak sih? Tapi sebelum memuji nama Tuhan kita mau ngapain nih? Nyanyi. Nah iya, kita mau nyanyi. Tapi sebelum nyanyi kita mau berdoa. Betul, kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, jadi kita udah muji, kita udah berdoa nih ya kan. Terus kita sekarang mau nyanyi lagu apa kok? Apa ya Kak? Apa ya? Yang ada cinta-cintanya itu loh buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus ya Kak. Oke, kita nyanyi kasih Yesus ya. Iya. Panggil nggak musiknya? Iya. Panggil dong. Musik gitu. Musik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi dong, harus lebih semangat nih Kak. Oke. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Nah adik-adik, abis ini kita mau mendengarkan firman. Firman hari ini dibawain siapa? Kak Fania. Kita panggil Kak Fanianya. Kak Fania. Kak Fania. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Baik kan? Oke, good. Oke, ketemu lagi dengan Kak Fania di Firman Tuhan Jam Kids. Hari ini Kak Fania mau melanjutkan cerita-cerita dari minggu sebelumnya, dari episode sebelumnya yang menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang pun Kak Fania juga ingin memperkenalkan kalian sama salah satu muridnya Tuhan Yesus. Siapa kira-kira? Kalian pernah dengar nggak murid Tuhan Yesus yang namanya Simon? Pernah dong? Pasti kalian pernah dengarnya Simon Petrus. Ya nggak? Iya kan? Karena memang Simon Petrus itu adalah salah satu murid yang paling terkenal. Waktu itu kalau nggak salah juga Kak Fania yang ceritain. Tapi hari ini Kak Fania mau menceritakan tentang Simon yang lain nih. Namanya biasanya itu dikenal dengan nama Simon orang Zelot. Simon orang Zelot. Nah, aku ceritain sedikit latar belakangnya nih. Kenapa sih dibilang Simon orang Zelot? Jadi sebenarnya Zelot itu bisa diartikan sebagai suatu kota Kana di daerah Kanaan. Nah, karena itu adalah tempat lahirnya si Simon ini. Selain nama kota gitu ya, selain sebutan, si Simon ini dulu juga berasal memiliki satu kelompok yang dinamakan kelompok Zelot. Kelompok Zelot itu apa Kak Fania? Kelompok Zelot itu adalah kelompok orang-orang yang memberontak atau melawan pemerintahan Romawi waktu itu. Jadi mereka ini sangat gak suka sama pemerintahan Romawi. Dan mereka itu kayak gak taat lah gitu. Jadi kalau pemerintah Romawi nyuruh mereka ini, mereka akan melakukan yang sebaliknya. Kayak melawan gitu. Nah, kelompok Zelot ini itu tuh sering banget dianggap orang-orang sebagai kelompok yang jahat. Karena mereka itu suka banget menindas orang-orang Romawi yang istilahnya merendahkan mereka. Nah, tapi selain itu, kelompok Zelot ini juga merupakan kelompok
yang sangat fanatik, yang sangat istilahnya mereka itu mengajarkan kepada anggota-anggotanya untuk berani mati. Untuk berani mati dan cukup religius ceritanya. Dan juga kelompok Zelot ini juga sangat mempercayai dengan kehadiran Mesias yang nantinya akan membebaskan mereka. Gitu. Nah, si Simon ini tuh ceritanya berasal dari kelompok itu. Jadi dia pun juga merupakan orang yang suka menindas ceritanya. Tapi waktu itu, ketika dia dipilih oleh Tuhan Yesus, dia dipilih oleh Yesus menjadi muridnya, sama seperti murid-murid yang lain. Di situ dia tahu kan bahwa Mesias akan datang. Tapi dia nggak tahu Mesias itu siapa. Waktu itu, ketika si Simon telah dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya, sama seperti yang lain, Simon ini melihat sesuatu dari Yesus, dari rabinya dia, dari gurunya ini, yang seakan-akan, kayaknya rabi ini, Yesus adalah Mesias deh. Dan disitulah dia akhirnya berusaha untuk meninggalkan segala ambisinya, meninggalkan segala visi misi buruknya itu, segala kelompoknya dan keinginannya dia yang jahat itu, dan mengikut Yesus. Karena dia yakin bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Dan ternyata memang benar bahwa Yesus ini adalah Mesias. Disitulah akhirnya Simon percaya dan memberikan dirinya untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. Bahkan dia pun juga menjadi penginjil yang nantinya dia pergi dari Mesir ke daerah Afrika, lalu ke kepulauan-kepulauan lainnya yang juga sekarang dikenal sebagai Britania, daerah Britania. Ya, dia pun juga menginjil sampai ke sana. Jadi si Simon ini dia itu benar-benar meninggalkan segalanya demi mengikuti Yesus. Begitupun dengan kita adik-adik. Kita pun juga harus bisa seperti Simon. Ketika kita memiliki keinginan-keinginan yang sebenarnya dianggap tidak benar, sesuatu keinginan yang salah, yang hanya membuat kita senang, tapi tidak membuat Tuhan senang, kita harus meninggalkan semua keinginan itu. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Begitu. Jadi begitulah cerita Kak Fania hari ini tentang tokoh yang bernama Simon orang Zelot. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah! Nah adik-adik, karena kita udah mau selesai jam kidsnya, kita mau muji nama Tuhan lagi. Adik-adik yang udah mengantuk nih pagi-pagi gini, mari kita bangun lagi, bangkit berdiri, kita mau joget-joget buat Tuhan, kita nyanyi buat Tuhan ya Kak? Iya Kak. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan bersama. Musik. Kita nyanyi lagu apa? Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kok. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, biar lebih semangat nih, coba. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. ingat. Tuhan melihat. Nah adik-adik, ingat ya, kita itu selalu diawasin Tuhan nih, kayak CCTV yang selalu on. Berarti kita harus berbuat baik biar Tuhan Yesus selalu baik. Makanya adik-adik kita sekarang mau
sudahi jam kids kita hari ini ya enggak kok? Iya Kak. Kita mau melanjutkan aktivitas lainnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan jam kids. Semoga hari ini firman-Nya kami bisa lakukan dan kami bisa taati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bye-bye.